Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia Putri. Kali ini saya akan membawakan materi perangkat lunak atau software. A. Pengertian perangkat lunak. Sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, diperlukan sebuah perangkat untuk mendukung, yaitu perangkat lunak. Karena perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Program ditulis oleh programmer, yaitu seorang ahli atau profesional dalam menyusun program. Software sangatlah penting karena software merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. B. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu 1. Program sistem, 2. Program aplikasi. 1. Program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Jogianto tahun 2005. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sistem operasi, program utility, dan program bertujuan khusus. A. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Jogianto 2005. Secara umum, sistem operasi mempunyai fungsi sebagai manajemen di dalam perusahaan yang harus mengelola sumber-sumber daya dari perusahaan. B. Program utilitas. Sistem operasi juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan Operation System Service atau utility atau bantuan. Program-program bantuan ini misalnya adalah text editor. C. Program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. 2. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan, file data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. C. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, di antaranya 1. Bahasa mesin. Bahasa mesin dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer, yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian, yang dalam pemrogramnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. 2. Bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau serangkaian, disebut bahasa pemrograman simbolik. Selanjutnya, 3. Bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. 4. Bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real-time antara pengguna dengan komputer. 5. Bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer.
6. Bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-prosedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Yang terakhir, 7. Bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer dengan cara tertentu. Itulah tadi materi perangkat lunak atau software yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.